wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan menjelaskan atau mempresentasikan kembali tentang teori-teori matematika untuk sekolah dasar. Dan kali ini kita akan menjelaskan tentang teori Van Engelen. Dan sebelum itu kami dari kelompok Pythagoras akan menjelaskan teori Van Engelen. Nah, jadi teori Van Engelen ini adalah Pim van Haley dan juga Dina van Haley-Gilbert. Oke, lanjut slide selanjutnya, nanti kita akan menarang di slide sini, guys. Sebelum itu kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risma Febrianti. Saya Nur Nabila. Saya Sipak Tuti Ramaddewi. Saya Nur Syariah. Iya. Oke, sebelum ini jadi sebelum kita menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan teori Van Engelen, nah, jadi untuk teman saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan teori Van Engelen? Jadi pasangan suami istri yang berkiprah dalam dunia pendidikan matematika, khususnya geometri. Mereka melakukan penelitian mendalam tentang bagaimana siswa belajar dan memahami konsep-konsep geometri. Teori Van Hale yang mereka kembangkan menjadi dasar bagi pemahaman tentang tahapan perkembangan pemahaman geometri siswa. Teori ini menekankan pentingnya memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa agar mereka dapat memahami geometri dengan lebih baik. Selanjutnya, bagaimana sih dengan teori Van Engelen ini, tahun dan juga konteks pengembangan teori tersebut? Boleh dijelaskan oleh Sipa? Teori ini dikembangkan sekitar tahun 1960-an. Konteks pengembangan teori ini adalah untuk memahami bagaimana siswa berkembang dalam pemikiran geometri dan juga bagaimana pengajaran geometri dapat disesuaikan dengan tahapan perkembangan tersebut. Nah, benar banget. Selanjutnya, bagaimana dengan teori Van Engelen? Yang pertama ada prinsip utama dan yang kedua adalah tujuan teori tersebut. Boleh dijelaskan untuk Syariah? Yang pertama, prinsip utama ada keseimbangan beban dan kapasitas, efisiensi dan efektivitas, kualitas pelayanan, dampak terhadap stres dan kepuasan kerja, pengaruh pada pasien karena beban kerja yang tidak sesuai. Terus tujuan teori, memahami hubungan antara beban kerja dan kualitas pelayanan, menanamkan pentingnya perencanaan sumber daya manusia, mempersiapkan pengambilan keputusan yang berbasis data, meningkatkan kesadaran akan kesejahteraan tenaga kesehatan, dan yang terakhir menumbuhkan budaya mutu dan keselamatan pasien. Nah, itu yang disebut dengan teori Van Engelen tadi. Jadi mempunyai prinsip utama dan juga mempunyai tujuan teori. Nah, bagaimana dengan tahapan dan juga struktur teori yang dimiliki oleh teori Van Engelen ini? Nah, jadi yang pertama itu komponen teori tentang Pythagoras. Sesuai dengan kelompok kami, kelompok Pythagoras. Yang pertama ada segitiga siku-siku, dan yang kedua ada sisi segitiga. Dan yang ketiga ada rumus Pythagoras yang tentunya sudah kita tahu bahwa C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Nah, jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat 2 sisi siku-siku. Terus bagaimana dengan langkah-langkah menggunakan teori Pythagoras? Yang pertama, boleh Bila jelaskan? Yang pertama adalah identifikasi segitiga siku-siku. Yang kedua, tentukan sisi yang diketahui dan yang dicari. Ketiga, gunakan rumus sesuai kebutuhan. Keempat, masukkan angka ke dalam rumus. Dan kelima adalah hitung hasilnya, lalu lakukan perhitungan kuadrat dan akar untuk menemukan panjang sisi yang dicari. Nah, setelah kita menjelaskan bagaimana dengan tahapannya, jadi di sini kita bisa menjelaskan juga bagaimana implikasi dalam pembelajaran matematika sekolah dasar pada teori Van Engelen ini. Nah, jadi yang pertama itu tentang pengenalan konsep secara visual dulu. Bagaimana sih? Jadi guru bisa memperkenalkan segitiga siku-siku itu secara konkret melalui gambar atau alat peraga atau bangun datar di sekitar siswa. Nah, yang mana nantinya guru bisa juga menjelaskan bahwa sisi terpanjang atau di seberang sudut siku-siku disebut dengan sisi miring atau disebut dengan hipotenusa. Nah, seperti itu. Yang kedua, gunakan masalah kontekstual atau berita sehari-hari. Contohnya nih ya, jadi kalau guru-guru nantinya bisa menjelaskan jika anak ingin memanjat pohon dengan tangga dan tangganya membentuk segitiga dengan pohon dan tanah, bagaimana cara mencari panjang tentang tangga tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu boleh dengan pengenalan konsep secara konkret yang menggunakan mungkin gambar atau mungkin
sebuah alat, dan yang kedua itu dengan menggunakan cerita sehari-hari. Nah, yang ketiga bagaimana nih dengan pembelajaran matematika sekolah dasar tentang teori Van Engelen? Yang ketiga adalah ajaran rumus secara bertahap. Nih, yang pertama, yang penting mereka kenali dulu tentang rumus Pitagoras. Jadi, rumus Pitagoras adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 atau ditambah dengan B pangkat 2. Jadi gunakan angka kecil dan mudah dimengerti dulu. Nah, bagaimana misal nih jika sisi A sama dengan 3 cm dan sisi B nya 4 cm, maka C pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 9 tambah 16. Nah, sama dengannya lagi 25. Jadi C-nya itu sama dengan 5 cm. Seperti itu. Jadi teori ini sangat mudah dipahami jika implikasi dalam pembelajaran matematika sekolah dasar teori tersebut secara bertahap untuk bisa dijelaskan kepada siswanya. Nah, bagaimana dengan selanjutnya? Boleh Sipa sedikit dijelaskan. Yang keempat adalah aktivitas dan juga permainan. Seperti kita bisa menggunakan kertas warna untuk membentuk segitiga. Lalu kita bisa kelompok-kelompok menghitung panjang sisi yang hilang. Ada juga praktik langsung mengukur benda di kelas yang membentuk segitiga seperti meja, papan, ataupun juga lantai ubin. Yang kelima adalah menggambar dan juga mengukur. Siswa di sini diminta untuk menggambar segitiga siku-siku dan juga mengukur panjang sisi dengan penggaris. Dan juga itu bisa menggunakan konsep kuadrat dan akar kuadrat secara sederhana. Oke, selanjutnya setelah dengan pembelajaran yang akan kita lalui atau guru-guru yang akan memahami bagaimana konsep secara konkret dalam menjelaskan kepada siswa tentang teori Van Engelen. Jadi di sini juga kita bisa menjelaskan strategi pendekatan dalam pembelajaran. Bagaimana Syariah, boleh dijelaskan bagaimana strateginya? Strategi pendekatan pembelajaran yang pertama pendekatan kontekstual. Itu bisa kita kaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Betul. Yang kedua, pendekatan visual dan konkret. Bisa menggunakan gambar, warna, benda nyata, dan anak SD itu lebih mudah memahami konsep abstrak. Oke, selanjutnya yang ketiga, boleh bilang? Yang ketiga adalah pendekatan eksploratif dan inquiry. Iya. Ajak siswa menemukan sendiri hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku melalui pengukuran dan percobaan. Yang keempat adalah pendekatan kooperatif atau kelompok kecil. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mengukur, menggambar, dan menghitung panjang sisi segitiga. Itu yang membantu mendorong diskusi dan berbagi pemahaman. Betul. Nah, jadi itu strategi pendekatan tadi bisa kita lalui dengan menggunakan alat-alat sederhana yang ada di dalam kelas, seperti meja atau mungkin seperti benda-benda yang mungkin seperti lingkaran, segitiga, segi perpanjang, itu banyak banget. Mungkin ada beberapa alat yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Terus bagaimana dengan alat peraga yang sesuai nih untuk teori Van Engelen tadi? Jadi tidak sesuai, kalau misalnya ada beberapa alat-alat yang tidak sesuai, mungkin juga susah siswa-siswa bisa memahami apa sih yang disebut dengan teori ini. Bagaimana nanti kita pendekatannya, bagaimana sistem pembelajarannya. Nah, jadi di sini ada juga nih alat peraga yang sesuai. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku dan dari karton ya. Dan yang kedua ada papan geoboard atau tali dan paku. Yang ketiga ada Karton persegi untuk menunjukkan kuadrat. Yang keempat Materan atau persegi. dan yang kelima yaitu analisa atau video edukasi. Nah, dimana juga nih ya alat peraga yang sesuai ini mungkin lebih menggunakan video atau mungkin ada beberapa secara pendidikan, secara edukasi juga agar mereka lebih memahami dan bisa nantinya mereka searching di rumah saja nih. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya mereka udah paham seperti itu. Nah, bagaimana dengan kelebihan dan juga keterbatasan teori ini? Nah, jadi untuk kelebihan dan keterbatasannya yang pertama itu karena konteksnya spesifik. Kenapa jadi konteksnya spesifik? Karena teori ini awalnya dikembangkan untuk bidang keperawatan sebenarnya. Jadi sehingga perlu penyesuaian saat diterapkan di bidang lain seperti pendidikan. Jadi mungkin saja nih ya pada teori ini juga fokus pada kuantitatif beban kerja. Jadi teori ini lebih menekankan jumlah beban kerjanya dan bisa kurang memperhatikan aspek kualitas tugasnya atau beban emosional yang sangat penting bagi guru. Seperti itu. Nah, terus bagaimana sih dengan kelebihan dan juga keterbatasan teori ini? Lanjut, boleh Bir?
Yang ketiga itu tidak menyentuh faktor motivasi internal. Teori ini tidak banyak membahas bagaimana motivasi pribadi, passion mengajar, atau hubungan sosial mengaruhi kinerja guru. Iya. Keempat, Adanya sulit diterapkan tanpa data yang akurat seperti diperlukan data konkret tentang beban kerja atau jam mengajar, jumlah siswa, tugas tambahan. Untuk mengukur secara objektif sesuatu yang belum tentu tersedia di semua sekolah. benar. Yang kelima, Kurangnya fleksibel untuk situasi dinamis. Itu dalam dunia pendidikan, perubahan mendadak yang biasanya itu kurikulum, kebijakan, atau kebutuhan siswa sangat umum, sementara teori ini lebih cocok untuk sistem yang lebih stabil dan terstruktur. betul banget. Nah, jadi untuk sedikit yang kita bisa berikan sebagai penutup dan juga refleksi kita untuk teori Van Engelen ini, bahwa konsep dasar matematika yang sederhana dan visual ini, teori ini berbasis bangun datar dan juga hubungan antar sisi yang cocok dikenalkan secara visual dan juga konkret kepada siswa sekolah dasar. Dan yang kedua itu relevannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang penting contohnya penggunaannya mudah ditemukan dan juga seperti menghitung panjang tangga, jarak diagonal, terus itu bagaimana pembuatan denah. Dan yang ketiga itu untuk melatih kemampuan problem solving, yaitu tentang membiasakan siswa berpikir logis, mengukur dan juga memperkirakan berapa sih yang mungkin mereka bisa ukur dan bagaimana pengukuran tersebut bisa pas pada ukuran yang sesuai, seperti itu. Selanjutnya, mengembangkan kreativitas dalam mengajar. Jadi teori ini juga dapat diajarkan melalui aktivitas menarik seperti menggambar, terus itu mengukur di lapangan, permainan, proyek kelompok. Nah, jadi calon guru sekolah dasar ini menguasai dulu dan juga bisa merancang kembali pembelajaran yang aktif, menyenangkan, serta bisa berbasis pengalaman langsung. Jadi tidak harus mempunyai pengalaman-pengalaman orang lain, tetapi pengalaman langsung mereka. Nah, jadi bagian dari kurikulum SD ini, kelas atas mungkin kurikulum Merdeka dan juga kurikulum sebelumnya memasukkan konsep ini di kelas 5-6 SD. Karena ini untuk anak-anak yang sekolah dasarnya di kelas ke atas ya dibanding yang ke bawah, karena mungkin lebih konkret, lebih banyak memahami bagaimana konsep teori Van Engelen ini, lebih ke rumus dan juga lebih ke ukuran, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan tentang teori Van Engelen dari kelompok Pythagoras. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. And Tina Van Helgisberg. Nah, mau yang semuanya